diinterogasi sambil disiksa. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, hari ini kita akan membahas sebuah sejarah ya gitu ya. Ini kisah sejarah yang sebenarnya agak sensitif untuk kita ceritakan. Namun, gue harap teman-teman semua itu nonton dengan bijak, berkomentar juga dengan bijak, terus tidak ada unsur-unsur rasis atau menyudutkan satu pihak, menjelekkan satu pihak gitu ya. Karena ini kita belajar sejarah, geng, bukan untuk merendahkan kasta sebuah kaum atau kasta sebuah suku gitu ya. Oke, yang akan kita ceritakan ini adalah sebuah tragedi zaman dahulu di negara kita Indonesia, khususnya di Padang Pariaman. Nama insidennya itu adalah Kansas 44. Hengkangnya Cina Pariaman dari tanah Pariaman. Kalau kita berbicara tentang keturunan Tionghoa atau keturunan Cina, saudara kita yang satu ini, itu bisa dikatakan darah keturunannya itu tersebar sangat banyak di seluruh dunia. Yang bahkan bisa dikatakan kita berjalan atau kita mampir ke belahan dunia manapun, etnis Tionghoa alias etnis Cina ini pasti ada keturunannya. Karena memang di dalam sejarahnya etnis Tionghoa ini memiliki penduduk sangat banyak, sehingga mereka banyak yang diutuskan atau dikirim ke luar negeri untuk mencari daratan baru atau kehidupan baru. Namun hal ini tidak berlaku untuk Pariaman, Padang. Kalau kita mencari etnis keturunan Tionghoa alias keturunan Cina gitu ya di kota Pariaman, itu sangat sulit atau bisa dibilang hampir tidak ada. Hal ini dikarenakan ada sebuah insiden yang terjadi pada tahun 1944 yang dikenal dengan insiden Kansas 44. Dan peristiwa ini bertepatan dengan sebelum hari kemerdekaan lah gitu ya, 1 tahun sebelum merdekanya Indonesia dan hengkangnya penjajahan Jepang dari tanah air ini. Peristiwa ini sendiri terjadi tepatnya itu di Simpang Kampung Cino. Kalau dalam bahasa Indonesia, Kampung Cino ini adalah Kampung Cina, atau yang sekarang lebih dikenal dengan Simpang Tugu Tabui. Gue agak sedikit paham dan mengerti ya kalau untuk bahasa Padang, karena memang gue di rumah itu sama keluarga pakai bahasa Padang, walaupun sebenarnya gue keturunan Aceh. Oke, kita kembali ke insiden ini. Insiden Kansas 44 ini adalah sebuah insiden yang sangat mengerikan yang dialami oleh masyarakat Tionghoa disebabkan karena amarah daripada pribumi Pariaman. Di saat itu, mohon maaf nih, gue sebutkan insidennya itu kejam banget, yaitu penggorokan leher hingga tewas dari beberapa oknum masyarakat Tionghoa. Dan ini terjadi karena suatu alasan yang jelas gitu ya, bukan karena rasis atau karena benci terhadap etnisnya, enggak, tapi alasannya cukup jelas gitu. Nah, tapi kita bahas satu persatu dulu ya. Nah, apa itu Kansas? Kenapa disebut dengan Kansas 44 kejadian ini? Pertama, Kansas itu adalah dalam bahasa Padangnya itu kanso. Kanso ini adalah semacam alat untuk menggorok alias untuk memotong leher. Nah, kenapa ada 44? Karena kejadiannya itu pada tahun 1944. Simpelnya kayak gitu. Terus kanso ini sebenarnya apa gitu ya? Apakah pisau? Ya kan, karena alat penggorok kan. Ternyata kanso ini adalah alat penggorok yang terbuat dari lempengan besi bekas kaleng, baik itu kaleng roti, kaleng susu, yang dibentuk sedemikian rupa dan bisa digunakan untuk memotong. Nah, kanso yang digunakan di saat kejadian Kansas 44 ini adalah bekas kaleng roti, geng. Terus kenapa hal ini bisa terjadi gitu ya? Kenapa penduduk Pariaman di saat itu menggorok oknum dari keturunan Tionghoa ini? Jadi ini gue sebut oknum karena pada kejadian ini tidak semua masyarakat Tionghoa diserang sebenarnya. Ini hanya terjadi kepada beberapa orang gitu ya. Hal ini dikarenakan si oknum ini tidak setia alias melakukan pengkhianatan terhadap masyarakat asli Pariaman. Dan parahnya lagi, pengkhianatan ini dia lakukan terhadap para pejuang pribumi alias putra daerah yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia di saat itu. Namun dikarenakan kejadian ini, walaupun targetnya itu hanya beberapa oknum dari suku keturunan Tionghoa ini, namun seluruh komunitas keturunan Tionghoa alias orang-orang Cina di Pariaman di saat itu mengalami ketakutan yang amat sangat besar dikarenakan mereka takut pergesekannya itu semakin melebar dan mereka juga ikut jadi korban. Alhasil, satu demi satu keturunan Chinese atau keturunan Tionghoa yang ada di Pariaman itu hengkang alias meninggalkan rumah mereka. Dan setiap aset yang mereka tinggalkan
itu mereka jual secara murah melalui perantara atau kerabat mereka yang keturunan pribumi di Pariaman gitu ya. Dan ya dijual apa adanya gitu geng. Yang penting mereka bisa hengkang dan cabut dari kota Pariaman di saat itu. Pokoknya kejadian ini insidennya tuh benar-benar mencekam gitu ya. Sebelum peristiwa ini terjadi, masyarakat keturunan Chinese alias Tionghoa yang ada di Pariaman ini bisa dikatakan sangat banyak. Dan seperti biasa, usaha mereka adalah perdagangan gitu ya. Jadi kebanyakan dari mereka datang ke sana untuk berdagang. Dan bahkan di saat itu masyarakat Tionghoa ini memiliki pandam pakuburan mereka sendiri, yaitu kalau misalkan sekarang itu terletak di belakang Kodim 0308 Pariaman. Dan mereka sudah ada di Pariaman sejak era penjajahan Belanda, geng. Jadi sudah cukup lama gitu ya. Nah, namun kejadian ini terjadi pada era penjajahan Jepang. Rata-rata orang Tionghoa di saat itu adalah pemilik pabrik roti, pabrik sabun, dan distributor rempah-rempah gitu ya. Nah, komunitas Chinese alias Tionghoa di Pariaman ini, mereka mempunyai sebuah kampung yang terletak di Jalan SB Alamsyah Kampung Balacan dan disebut dengan Kampung Cino. Sebelum insiden dari Kansas 44 ini, sebenarnya komunitas Tionghoa ini bersama masyarakat pribumi Pariaman itu sangat hidup rukun dan berdampingan, geng. Dan bahkan masyarakat Tionghoa ini dipersilahkan untuk membangun tempat sembahyang mereka, tepatnya itu terletak di Simpang Tabui. Nah, jadi benar-benar di saat itu toleransi antar suku, antar agama sangat rukun, sangat erat terjadi gitu ya, belum ada pergesekan lah gitu. Lalu kok bisa tragedi Kansas 44 ini terjadi sampai-sampai ada oknum daripada masyarakat Tionghoa ini digorok lehernya menggunakan plat kaleng yang terbuat dari kaleng roti. Ini kejam banget ya, bukan pakai pisau gitu. Jadi dari kaleng roti dibentuk sedemikian rupa untuk menggorok leher, dan itu disebut dengan kaso. Ternyata hal ini berkaitan dengan selalu terbongkarnya posisi daripada para pejuang pribumi. Jadi ceritanya itu, para pejuang pribumi ini selalu mengatur strategi dan berpindah-pindah tempat persembunyian. Namun anehnya, setiap strategi yang mereka rencanakan itu selalu bocor dan selalu terdengar ke telinga tentara Jepang. Dan setiap tempat persembunyian mereka selalu diketahui oleh tentara Jepang ini, geng. Dan mereka berkali-kali digerebek dan ditangkap. Nah, disinilah pejuang pribumi ini mulai curiga dan bertanya-tanya, ini kok bisa kayak gini gitu ya? Siapa orang atau siapa dalang dibalik pembocoran lokasi mereka ini? Nah, alhasil mereka melakukan sebuah strategi untuk membongkar siapa informan atau mata-mata yang membocorkan setiap pergerakan daripada pejuang pribumi Pariaman. Karena memang gara-gara kejadian ini banyak sekali para pejuang ini dieksekusi mati oleh pihak tentara Jepang ketika mereka tertangkap di lokasi persembunyian mereka gitu ya. Di saat itu, para pejuang pribumi ini langsung curiga. Mereka merasa ada yang memata-matai mereka dan kejanggalan ini harus mereka bongkar. Mereka melakukan sebuah strategi, yaitu dengan cara mengutus anak-anak kecil untuk diletakkan di beberapa toko atau warung-warung yang sering sekali ditongkrongi tentara Jepang. Dan ternyata strategi ini membuahkan hasil, dimana di saat anak-anak yang ditempatkan di depan warung-warung gitu ya, yang ada tentara Jepangnya ya, di saat itu mereka pura-pura main patok lele, mereka main bola dan segala macam lah gitu ya, namanya anak kecil gitu kan. Jadi tidak membuat orang-orang itu menaruh curiga gitu ya. Diketahui kalau ada mata-mata yang selalu menginformasikan setiap rencana pejuang pribumi ini kepada tentara Jepang. Kebetulan yang punya warung gitu ya, nah tempat anak-anak ini bermain gitu ya sebagai mata-mata gitu, itu adalah warung milik orang Cina atau keturunan Tionghoa. Namun bukan mereka pelakunya. Pelakunya justru customer mereka yang kebetulan keturunan Chinese atau keturunan Tionghoa juga. Dan ada sebuah warung kopi milik masyarakat non-Chinese atau masyarakat pribumi gitu ya. Nah, di situ tiba-tiba saja datang seseorang atau oknum keturunan Chinese yang tiba-tiba berbincang gitu dengan tentara Jepang. Nah, disitulah ditaruh curiga. Terus anak-anak yang sedang bermain tadi nguping gitu. Apa sih pembicaraan dari orang Jepang dan orang Chinese ini? Nah, disitulah diketahui kalau oknum keturunan Chinese tadi itu membocorkan semua informasi tentang pejuang Indonesia atau pejuang pribumi kepada tentara Jepang. Makanya semua rencana mereka selalu gagal gitu. Jadi mereka ini melakukan spionase atau mata-mata terhadap pejuang pribumi dan semua informasinya mereka berikan kepada tentara Jepang. Atas insiden tersebut, akhirnya pihak pejuang pribumi itu tidak tinggal diam. Mereka langsung mengambil tindakan untuk menculik oknum-oknum ini. Nah, jumlah daripada oknum keturunan Tionghoa yang menjadi mata-mata ini adalah 3 orang, geng. Mereka diculik di saat malam hari. 3 orang ini akhirnya dibawa ke sebuah tempat. Tempat ini merupakan sebuah tempat persembunyian
dengan pihak pribumi yang belum diketahui oleh pihak Jepang. Nah, di sanalah 3 orang pengkhianat atau 3 orang keturunan Tionghoa yang membocorkan semua informasi kepada Jepang ini diinterogasi sambil disiksa. Akhirnya mereka di sana mengakui perbuatan mereka. Mereka memata-matai semua rencana perjuangan para pejuang Indonesia ini atau pejuang Pariaman ini ya. Di saat itu para pejuang tidak tinggal diam. Mereka langsung mengambil tindakan mengeksekusi ketiga oknum etnis Tionghoa ini. Dan cara dieksekusinya itu sangat-sangat kejam, yaitu tadi digorok lehernya menggunakan kaso. Dan leher mereka nyaris putus gitu ya. Itu sakit banget sih ya. Dan tanpa ampun gitu sampai mereka akhirnya mati gitu ya. Ketiga mayat mereka itu dibawa pada subuh hari dan ditaruh di Tugu Tabui. Kalau yang sekarang tuh Tugu Tabui di situ ya. Nah, ditaruhlah di situ mayat-mayatnya dan ditemukan dengan kondisi kaso tadi itu masih menempel di leher mereka. Gila, kejam banget, geng. Nah, makanya keturunan Chinese yang ada di Pariaman di saat itu merasa diri mereka terancam karena lawannya itu adalah pribumi gitu ya. Jadi mereka daripada mengambil resiko, mereka memilih untuk meninggalkan kota Pariaman. Nah, semenjak saat itulah tidak ada keturunan Chinese yang berani masuk ke Pariaman. Tapi gue nggak tahu untuk sekarang ya. Mungkin gue kurang info gitu ya, atau mungkin gue kurang research juga karena ya Padang jauh ya dari Jakarta gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang dari Pariaman ada yang nonton Kamar Jerry boleh tinggalkan komentar di bawah, bener nggak gitu ya kalau di kota Pariaman itu tidak ada keturunan Chinese. Dan sekali lagi gue ingatkan, ini tidak ada indikasi rasis dan masyarakat Pariaman sendiri bukan bermaksud rasis karena ini ada kejadiannya gitu ya. Dan yang gue tahu tidak satu orang pun masyarakat Pariaman merasa kayak mengusir keturunan Tionghoa atau keturunan Chinese dari tanah mereka, tapi memang mereka melakukan pembunuhan atau pembantaian terhadap 3 orang ini dikarenakan 3 orang ini melakukan pengkhianatan gitu ya. Jadi bukan karena etnisnya, tapi lebih ke attitude-nya gitu. Jadi kelakuan mereka itu membahayakan atau merugikan pihak pejuang Pariaman di saat itu. Nah, gimana geng cerita tentang Kansas 44 ini? Mungkin teman-teman yang dari Pariaman mau menambahkan, boleh tinggalkan komentar di bawah. Dan adakah dari kalian yang memiliki cerita yang sama gitu ya? Mungkin di kota kalian pernah kejadian apa gitu ya? Tidak melulu antar etnis, mungkin bisa kayak tragedi apa gitu, atau tragedi ketika zaman perjuangan. Boleh juga share di bawah, atau kalau kalian mau kita ceritakan di Kamar Jerry, kalian bisa kasih saran di komentar. Oke, nah sekarang kita akan membahas hal yang masih ada kaitannya gitu ya tentang keturunan Tionghoa ini. Kalau berbicara tentang keturunan Tionghoa, memang kalau untuk sekarang ya, syukur alhamdulillah gitu ya, kita itu sudah semakin bertoleransi lah gitu ya. Tidak ada yang namanya rasis lagi gitu ya. Mungkin ada sedikit-sedikit ya, kita anggaplah itu orang-orang yang kurang pendidikan gitu ya. Sekarang kita sudah hidup berdampingan, mau keturunan apapun kita semua bisa saling menerima. Kalau gue pribadi jujur, gue berteman dengan siapa aja termasuk orang Chinese, teman-teman keturunan Chinese itu banyak banget teman gue. Yang YouTuber juga ada kayak Brandon Ken, terus ada Judo Twins, ada Jonathan Liandi, terus beberapa teman-teman lain lah ya yang keturunan Chinese gitu. Menurut gue mereka semua baik gitu. Nah, dan gue juga merasa kayak mereka itu ya orang Indonesia, cuman keturunannya doang gitu ya, keturunan etnis Chinese. Sama kayak gue gitu. Kalau misalkan dirunut lagi ke belakang, apakah gue ini ada darah Indonesia asli? Ya belum tentu, karena asal gue dari Aceh. Keturunan Aceh itu ya campuran kan, ada Arab, India, ada Chinese-nya juga sama Eropa. Jadi kalau misalkan dibilang pribumi gitu ya tunggu dulu. Dari wajah aja udah beda gitu ya, ada India-Indianya gitu. Jadi apa ya, kalau dibilang paling pribumi juga enggak gitu. Ya mungkin warna kulit sama. Nah, mungkin keturunan Tionghoa berbedanya adalah warna kulitnya dengan keturunan yang lain. Jadi menurut gua kita harus benar-benar toleransi. Tidak ada yang namanya rasis gitu ya. Semuanya sama-sama dari Indonesia karena kita lahir besar di Indonesia. Kita makan nasi hasil petani beras Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas sebuah peristiwa pembantaian 10.000 etnis Cina atau etnis Tionghoa.
kejadian yang gue ceritakan sekarang ini berbeda dengan kejadian Kansas 44 tadi ya geng. Kalau kejadian Kansas 44 tadi itu merupakan kejadian yang khusus terjadi di kota Padang. Kalau ini terjadinya di Tanah Jawa, tepatnya di kota Jakarta. Dan eranya pun berbeda. Kalau Kansas 44 tadi terjadi di zaman Jepang, kalau ini terjadi di era Belanda. Di Jakarta itu ada sebuah Chinatown atau kawasan pecinaan atau bisa dikatakan kota Cina gitu ya. Jadi banyak banget orang-orang keturunan Tionghoa yang tinggal di sana. Namanya adalah kawasan pecinaan di Glodok, tepatnya di Jakarta Barat. Tempat ini memiliki riwayat yang sangat panjang dan menarik, termasuk tentang penyebaran agama Islam di kalangan keturunan Tionghoa ya. Di tempat ini, kenapa bisa menjadi sebuah kota pecinaan alias Chinatown khusus orang Cina itu ya, gara-gara di era pemerintahan kolonial Belanda, pemerintah di saat itu mengkhususkan tempat ini sebagai tempat perkumpulan atau tempat tinggal komunitas orang Cina pasca pembantaian pada 1740-an. Pada tahun 1740-an tersebut terjadi pembantaian terhadap etnis keturunan Tionghoa alias orang Cina gitu ya, yang menewaskan sebanyak 10.000 nyawa di Kali Angke. Dan di kawasan Glodok tersebut juga Islam di kalangan Tionghoa bisa menyebar. Oke, kita awali dulu dengan apa itu Glodok. Kenapa bisa nama daerah tersebut dinamakan dengan Glodok? Nah, ternyata sejarahnya adalah Glodok itu asal katanya dari grojok yang artinya suara air pancuran. Jadi kayak suara percikan air gitu ya. Dikarenakan di saat itu warga keturunan Tionghoa tidak bisa mengucapkan kata grojok, akhirnya diplesetkanlah menjadi Glodok gitu ya. Ini karena pengucapan aja gitu. Nah, disitulah tercipta nama Glodok ini. Padahal aslinya grojok. Berbicara tentang keturunan etnis Tionghoa ini, mereka ini adalah keturunan yang selalu menjaga budaya dari leluhur mereka. Nah, maka itulah kenapa di Glodok tersebut banyak sekali kelenteng-kelenteng yang telah dibangun. Dan mereka secara rutin dan secara taat beribadah di tempat tersebut, baik kalangan muda sampai orang tua gitu ya. Lalu bagaimana mereka bisa menyentuh agama Islam? Nah, kalau berbicara tentang Muslim Tionghoa, orang Cina yang masuk Islam, itu sebenarnya ceritanya sangat penuh lika-liku geng, dan penuh perjuangan. Di zaman VOC, tidak sedikit masyarakat Tionghoa itu akhirnya masuk Islam alias menjadi Muslim. Dan bahkan bisa dikatakan keberadaan Muslim Tionghoa itu sangat mempengaruhi penyebaran Islam di tanah Batavia alias tanah Jakarta di saat itu. Jadi andil daripada masyarakat keturunan Tionghoa ini sangat besar gitu dalam penyebaran agama Islam di Jakarta. Di saat itu, tiba-tiba saja pemerintah VOC menaruh curiga kepada etnis Tionghoa dan Muslim Tionghoa. Di saat itu, penguasa atau pemerintah VOC memisahkan masyarakat keturunan Tionghoa, Muslim Tionghoa dari masyarakat pribumi Indonesia. Pemisahan itu akhirnya berlanjut sampai kepada tragedi pembantaian keturunan Tionghoa, geng. Berbicara tentang Glodok, tempat ini adalah tempat masyarakat keturunan Cina berada dan bermukim. Dan ini merupakan sebuah tempat yang bisa dikatakan sudah sangat tua. Bahkan masyarakat China atau masyarakat Tionghoa ini sudah berada di sana jauh sebelum pemerintahan Belanda mendirikan yang namanya Batavia, yaitu tepatnya pada Mei tahun 1619. Jadi jauh sebelum tahun tersebut masyarakat Tionghoa sudah ada di Glodok ini. Nah, dan menurut kabarnya juga semenjak zaman Jakarta masih bernama Jayakarta gitu ya, masyarakat atau penduduk China ini sudah memiliki perkampungan sendiri, tepatnya di pinggir Kali Ciliwung. Jaraknya itu hanya sekitar 1 atau 2 km dari Glodok. Lalu sejak J.P. Kun mendirikan yang namanya Batavia, jumlah masyarakat China atau keturunan Tionghoa ini semakin banyak dan semakin membengkak. Lalu di bawah kepemimpinan Shou Bengkong yang kemudian dijadikan sebagai kapten atau pemimpin Cina pertama, warga Cina yang berada di Banten itu ramai-ramai memasuki Batavia alias Jakarta. Kenapa bisa demikian? Itu dikarenakan pihak VOC saat itu membutuhkan pekerja untuk membangun Batavia, dan para etnis keturunan China ini dianggap sebagai etnis yang pekerja keras, gigih, dan tahan uji. Dan bahkan pada awalnya VOC sendiri banyak menculik orang Cina dari daratan Cina Selatan itu untuk dijadikan budak. Jadi Cina dari negara Cina ya geng, bukan Cina Indonesia. Jadi mereka jadikan budak pekerja paksa gitu geng. Namun setelah itu kabar tentang banyaknya orang Cina menjadi pekerja di Batavia atau di Jakarta Indonesia gitu ya, akhirnya terdengar oleh masyarakat Cina yang ada di Cina sendiri, di RRC gitu ya, Republik Cina gitu. Karena tergiur dengan kesuksesan atau tergiur dengan upah yang ada di Batavia di saat itu, akhirnya masyarakat dari negara Cina berbondong-bondong datang
ke Nusantara, ke Indonesia untuk mengadu nasib. Nah, pada akhirnya terjadilah sebuah pembantaian yang menurut pihak VOC itu merupakan pemberontakan warga Cina. Namun menurut warga keturunan Cina sendiri, itu merupakan pembantaian besar-besaran bagi etnis mereka dan disebut dengan tragedi pembantaian Angke. Angke sendiri artinya itu adalah kali merah. Kenapa demikian? Itu dikarenakan banyaknya mayat-mayat keturunan orang Cina yang dibantai, dibuang ke kali tersebut sehingga kali tersebut airnya menjadi warna merah, geng. Apa yang dilakukan oleh pihak VOC? Kenapa mereka bisa membantai masyarakat Cina? Nah, ternyata mereka ini benar-benar ingin menguasai masyarakat keturunan Cina ini untuk dijadikan pekerja. Alhasil mereka berinisiatif setelah membantai masyarakat Cina ini, mereka membuat sebuah camp khusus untuk orang Cina, yaitu terletak di Glodok tersebut. Gunanya adalah untuk mempermudah mereka mengontrol masyarakat Cina ini. Dan di camp Cina ini, mereka itu dipimpin oleh pihak yang memiliki wewenang yang disebut dengan opsir Cina. Para opsir Cina ini yang terdiri dari letnan dan kapten membentuk Dewan Cina yang disebut dengan Kongkoan. Di saat makin banyaknya imigran dari China langsung ke Batavia pada tahun 1837, di saat itulah Kongkoan ini yang diketuai oleh Mayor Cina mengontrol seluruh pergerakan yang ada di tempat tersebut. Nah, sebenarnya para opsir Cina ini, yaitu kapten dan letnan ini, itu merupakan utusan dari pihak VOC atau pihak Belanda sendiri. Gunanya apa? Mereka ini adalah perantara yang menerima perintah dari VOC ke masyarakat Cina gitu ya. Jadi kalau misalkan ada penyelewengan, ada hal-hal yang berbau mendoktrin untuk memberontak ke VOC, nah opsir-opsir Cina ini, kapten dan letnan inilah yang akan mengontrol semuanya agar tidak terjadi kerusuhan di masyarakat Cina sendiri. Nah, lalu sampai akhir tahun 1950-an dan 1960-an, pasar Glodok ini menjadi tempat peredaran atau perputaran uang terbesar yang ada di Indonesia. Dan bahkan pada masa Bung Karno, di saat itu kurs dolar tidak boleh diumumkan di media massa. Nah, pasar Glodok ini menjadi tempat black market jual beli uang dolar. Dan ini bersaing dengan Pasar Baru, kalau kalian tahu ya, Pasar Baru. Kalau misalkan kalian datang ke Glodok, itu banyak banget bangunan-bangunan peninggalan sejarah di era zaman kolonial Belanda gitu ya. Terus berbicara tentang kenapa bisa dibantai gitu 10.000 orang di Muara Angke. Nah, itu ceritanya gara-gara masyarakat Cina ini kan banyak banget yang datang ke Batavia di saat itu, sampai-sampai tidak tertampung lagi gitu. Akhirnya pihak VOC atau pihak Belanda ini membuat banyak peraturan untuk masyarakat Cina sendiri yang membuat jengkel masyarakat Cina gitu ya. Nah, di sini peraturan itu sebenarnya banyak banget, geng. Jadi gue persingkat aja gitu ya. Ini cerita di tahun 1740-an. Nah, ini awalnya terjadi pada tahun 1639 sampai dengan awal 1740, di mana masyarakat Cina ini diwajibkan memiliki yang namanya tanda masuk, atau kalau dalam bahasa Belanda itu permisi brief G gitu lah tulisannya gitu ya. Gue nggak tahu cara baca yang jelasnya dalam bahasa Belanda. Dikarenakan hal inilah tidak jarang orang-orang Cina itu ditahan dan ditangkap karena tidak memiliki surat tersebut. Namun dalam kasus ini banyak sekali pihak VOC menyalahgunakan wewenang mereka, karena di mana orang-orang Cina yang mereka tangkap itu biasanya mereka rampok, mereka ambil barang-barangnya, dan ada beberapa dari mereka itu yang dilecehkan dan disiksa secara fisik. Nah, disinilah masyarakat Cina tuh mulai menyimpan dendam terhadap pihak VOC. Namun pihak VOC sendiri tuh nggak bodoh. Mereka tuh merasa kayak ini sebuah ancaman juga buat mereka, dimana mereka takut ada pihak dari keturunan Cina yang tiba-tiba saja memberontak gitu ya. Sampai akhirnya tepat pada tanggal 25 Juli 1740 itu mereka mengeluarkan sebuah aturan baru yang berlaku bagi semua masyarakat Cina yang ada di Batavia. Di dalam resolusi ini tercantum sebuah usulan dari Van Inhofe sejak bulan April 1740, di mana semua yang dicurigai sebagai Cina gelandangan alias orang yang homeless, tidak punya rumah gitu ya, walaupun dia memiliki surat izin namun terlihat tidak, secara looknya itu gembel lah gitu ya, itu harus ditangkap. Dan orang-orang yang ditangkap ini akan dinaikkan ke dalam kapal lalu dikirim ke Ceylon, Sri Lanka untuk dijadikan pekerja perkebunan secara paksa. Namun reaksi orang Cina justru negatif gitu ya, mereka nggak terima gitu, karena isu yang tersebar atau desas-desus di antara kalangan warga Cina, justru orang-orang yang ada di kapal ini nanti nggak sampai ke Sri Lanka, justru mereka akan dibuang di tengah lautan alias dibunuh. Dan di saat itu juga Nihokong yang berfungsi sebagai perantara antara masyarakat Cina dengan VOC pihak Belanda gitu ya, dia itu tidak bekerja dengan baik. Perannya sebagai kapten itu benar-benar memudar
tersebar semenjak semakin ramainya orang Cina dari daratan Cina Selatan datang ke Batavia gitu ya. Lalu singkat cerita terjadilah sebuah krisis di mana ini terjadi kepada para pekerja Cina di perkebunan gula. Di saat itu terjadi penurunan harga penjualan gula yang menyebabkan banyaknya pemutusan hubungan kerja warga Cina dengan pihak perkebunan. Alhasil banyaknya warga Cina di saat itu menjadi pengangguran gitu ya. Dan di saat itu keadaannya benar-benar kritis sehingga kebencian warga Cina terhadap pemerintahan kolonial Belanda itu semakin memuncak. Alhasil pecahlah sebuah huru-hara atau kejadian yang tidak pernah terlupakan, yaitu pada tanggal 9 Oktober tahun 1740 yang merupakan kejadian huru-hara yang justru merugikan pihak Cina sendiri, di mana mereka dibantai sebanyak 10.000 orang dan semua barang mereka dijarah, geng. Dan lebih gilanya lagi nih, geng ya, pihak Belanda mengiming-imingkan hadiah terhadap orang-orang yang dapat membunuh pihak Belanda. Gila. Dan ditawarkan hadiah 2 dukat untuk setiap kepala orang Cina yang berhasil dibunuh. Pembantaian ini terjadi sangat keji, tidak peduli itu anak-anak, orang sakit, orang tua, semuanya dibantai sehingga korbannya itu sebanyak 10.000 jiwa lebih. Dan di saat itu huru-hara ini terjadi sangat besar sehingga banyak sekali masyarakat Cina diincar dan bahkan dibantai besar-besaran dan sampai ke daerah Bekasi di saat itu, geng. Nah, makanya ini kejadian yang tidak bisa dilupakan gitu ya. Namun di saat itu otak dari huru-hara ini alias otak dari pembantaian orang Cina ini akhirnya dipenjara juga. Nah, namanya itu adalah Falconer, yang dimana dia itu tanggal 2 Desember tahun 1740 itu meminta pensiun gitu ya. Akhirnya dikabulkan dan dia melakukan perjalanan untuk balik ke Belanda. Namun di tengah perjalanannya justru dia ditangkap. Itu tepatnya di Tanjung Harapan daerah Afrika gitu ya. Dan di saat itu dia dikembalikan ke Indonesia yang di saat itu namanya itu adalah Hindia Belanda, dan dia langsung dihadapkan dengan hukum karena dituduh sebagai otak dari huru-hara pembantaian etnis Cina tersebut. Pada awalnya Falconer ini membantah berkali-kali kalau dia yang menjadi otak daripada kejadian tersebut. Dia malah menuduh Van Amhoff sebagai otak dari kejadian ini. Namun tetap saja dia dihukum penjara sampai akhirnya meninggal dunia di dalam penjara tepatnya pada 20 Juni 1751, geng, tanpa penghormatan karena ya di dalam penjara gitu ya. Nah, itu dia tadi, geng, cerita tentang pembantaian etnis China. Mungkin dari cerita gue ini agak kurang lengkap gitu ya, karena memang kalau misalkan gue cerita sedetail-detailnya takutnya nanti durasinya terlalu panjang gitu. Nah, buat kalian yang mungkin mau mempelajari atau mendengar cerita ini lebih panjang lagi, kalian bisa baca di setiap artikel-artikel karena ini sejarah tentang negara kita dan gampang banget gitu ya dicari artikelnya. Nah, thank you banget untuk konten hari ini. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Kamar Jerry.